Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seperjuangan, kita pada pagi hari ini berada di tempat yang sangat memenuhi keinginan hati para penggemar Anies Rashid Baswedan. Kita berada di kampus UGM di Baleirung. Memang Fakultas Ekonomi letaknya ada di sebelah sana, tetapi dulu waktu zaman periode Mas Anies, Fakultas Ekonomi itu berada di Baleirung. Baleirung ini gedung pusat UGM yang kita lihat sangat indah sekali ini. Hari ini kita janji ketemu teman-teman, beberapa teman-teman se-alumni dengan Anies. Bahkan lebih dari itu, kita akan ketemu dengan kepengurusan namanya Relagama, relawan Anies dari alumni Gajah Mada. Kita akan bincang-bincang nanti di sini. Ini luar biasa ya, gedung yang tetap terjaga indah di UGM ini menjadi ikon ini. Kita dulu sering bersepeda, lari pagi, di sinilah tempat Anies. Mungkin kurang lebih kalau tidak salah di lantai 2 Anies tempat berkuliah di sini. Nanti kita juga akan ketemu dengan teman Anies, bukan saja teman waktu di Fakultas Ekonomi. Lebih menarik kita menceritakan ini justru akan supaya mendatangkan kepercayaan bahwa calon presiden kita ini jelas ya, sejak SD-nya, sejak SMA-nya, SMP-nya, bahkan. Assalamualaikum Mas Irfan, Masya Allah. Dengan Mas Iqbal ya, Mas Iqbal, ini Mbak Titi. Iya. Ya. Nah, di sebelah kiri saya ada Mas Irfan. Mas Irfan ini alumni UGM dan kebetulan di Fakultas Ekonomi, dan lebih dari itu beliau ini sekarang menjadi ketua Relagama. Ketua Presidium Relagama, relawan Anies untuk alumni dari Gajah Mada. Dan ada bendaharanya namanya Mbak Titi. Dan di sebelah kanan lagi juga kecuali pengurus, beliau ini teman Mas Anies sejak bahkan SMA. Dan di UGM juga, dan sempat di SMA itu sempat sebangku, artinya nanti kita akan tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah berada di lantai dasar gedung Baleirung ya, merupakan gedung pusat dari Universitas Gajah Mada. Kebetulan gedung ini juga dulu sempat dipakai untuk beberapa fakultas untuk kuliah di sini, terutama Fakultas Ekonomi, di mana Mas Anies juga tentunya pernah mengalami kuliah di gedung ini. Kita sekarang ini, tadi saya sampaikan, ada sudah 3 teman bersama kita. Satu Mas Irfan, Mbak Titi, dan Mas Iqbal. Mas Irfan ini Fakultas Ekonomi walaupun tidak seangkatan. Beliau masuk di tahun 91 ya. Tapi yang menarik, beliau ini sekarang ini menjadi ketua presidium untuk Relagama, relawan Anies untuk Gajah Mada. Dan ada Mbak Titi dari Fakultas MIPA. Beliau menjadi bendahara di Relagama ini, dan ada Mas Iqbal. Insya Allah kita berkesempatan untuk bukan testimoni lah, bercerita tentang sesuatu, terutama berkenaan dengan Relagama yang tentu sedang diperjuangkan oleh teman-teman ini, yang tentu mencoba sudah mengetahui banyak hal tentang Mas Anies. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Ini kita teman-teman bukan saja di Jakarta tapi di seluruh Indonesia, perlu kita ceritakan tentang bagaimana rekam jejak atau napak tilas Anies sedikit lah ya. Sampai Mas Irfan pun memberanikan diri membuat Relagama. Ini sangat menarik sekali. Mungkin silakan Mas Irfan sedikit bercerita. Terima kasih Bang Halim dan kawan-kawan sekalian. Jadi kami dan kawan-kawan yang lain sekarang aktif di Relagama. Kebetulan struktur Relagama itu bentuknya presidium. Saya ulangi lagi, saya salah satu presidium. Masih ada presidium yang lain, dan ada beberapa presidium ya, yang nanti mengkoordinasi kelompok kerja sesuai dengan tugas yang akan diembannya. Salah satunya kalau saya menangani Pokja, program dan capacity building.
kita sebagai alumni UGM tentu kan kepingin agar kontestasi Pilpres ini menghasilkan kepemimpinan nasional ke depan. Tahun 2024 ini kan menghasilkan katakanlah presiden yang berkualitas ya, agar nantinya kita harapkan kebijakan-kebijakannya itu juga akan memberikan kemaslahatan, kebaikan bagi kita semua. Ya, jangan sampai orang di luar-luar mau mengusung-usung, kita yang di UGM yang tahu ya, juga ya. Kalau kita mau jujur sebetulnya banyak calon dari UGM ya, ada Pak Airlangga Hartarto, Mas Muhaimin Iskandar, dari Pak Ganjar, Mas Anies Baswedan. Iya, kita sadarin. Ya, jadi sebetulnya kita itu orang UGM lah, katakan secara umum pasti tahu lah di antara orang-orang ini mana yang paling pantas. Dari berbagai dinamika, pemikiran, diskusi dan seterusnya, kami Relagama ini mensepakati bahwa Mas Anies Baswedan adalah calon terbaik dari Universitas Gadjah Mada untuk kita dukung sebagai capres 2024. Jadi akhirnya kita bikin artinya sebagai relawan, tentunya porsinya relawan, banyak program-program. Intinya kalau Relagama ini mensupport pergerakan dari kawan-kawan relawan yang lain. Salah satunya dengan program seminar, program focus group discussion, lalu program-program yang sifatnya mensupport yang lain. Salah satunya yang sekarang kita dorong adalah dengan pembuatan buku saku relawan Anies. Kita sudah bikin bukunya menjadi relawan efektif, produktif dan ini intelektual. Ini yang dikeluarkan oleh Relagama. Relagama ya. Jadi kita sampaikan kepada fokus buku ini adalah kepada bukan simpatisan, tetapi pada level pengurus relawan yang aktif. Tapi sebelum ke sana, apa yang menarik menurut Mas Irfan ya, sosok Anies Rashid Baswedan ini? Kalau yang menarik kita sebetulnya kan kalau kita memilih pemimpin itu paling mudah ya tentu tidak lepas dari kapasitas personalnya ya. Artinya ada kemampuan-kemampuan yang dari sisi intelektualitas, kemampuan dari sisi etika, akhlak. Lalu yang ketiga juga kemampuan dari pengalaman, rekam jejak dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat kriteria kepemimpinan dibandingkan katakanlah apple to apple dengan calon yang lain, katakanlah Mas Anies ini terbaik. Apalagi secara akademisi ya. Ya, jadi artinya termasuk kita itu kalau kita harus ingat bangsa Indonesia itu bangsa yang mayoritas juga Muslimnya terbesar. Masa pemimpin kita nggak punya kemampuan naratif ya memimpin dunia global ini, katakanlah misalkan kelompok organisasi OKI gitu misalkan kita tidak mampu, presiden kita mampu berdialog, berdiskusi dalam konteks lingkup global pakai bahasa internasional dan seterusnya. Dan kemampuan itu di internasional sudah terbukti ya? Ya, artinya itu dari sisi ini. Lalu yang kedua, Mas Anies itu juga orang yang sifatnya melangkul ya. Jadi salah besar kalau ada orang yang mengatakan Mas Anies itu adalah menonjolkan politik identitas. Ini dari mana? Harus disampaikan sehingga nanti bisa disangka secara proporsional dan memang objektif. Jadi kita melihat bahwa rekam jejak Mas Anies bisa berkomunikasi dengan semua pihak, merangkul semua pihak. Apalagi ya kita tahu beliau juga lulusan dari perguruan tinggi di luar negeri di Amerika ya. Pasti kalau orang yang lulusan Amerika itu sedikit banyak lah sudah terbiasa kita berpikir dalam konteks kosmopolit global dan tidak ada hal-hal yang sifatnya sara atau yang lain-lain. Bahwa dia sebagai muslim yang taat, tapi bukan berarti kemudian dalam politik ini menjadi identitas. Artinya kita melihat tidak ada rekam jejak apapun yang terkait dengan masalah sara. Jadi Mas Anies adalah figur yang mampu merangkul dan mempunyai visi keindonesiaan, kebangsaan yang sangat luas ya, termasuk visi global juga. Artinya beliau sudah terbiasa pada lingkup pergaulan pada level global, dan ini penting karena Indonesia itu negara besar, ya kan. Tentu kita memilih pemimpin yang juga punya kapasitas yang besar juga kan, artinya dia bisa istilahnya memberikan kontribusi kepada dunia internasional. Tentang buku ini apa yang ingin ditonjolkan? Atau bisa sambil jalan, bisa nggak sambil jalan supaya lihat santai lihat bagaimana indahnya? Ke sana? Ke atas bisa? Ke atas emang nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke ya. Jadi tentu untuk bisa diikuti secara
detail gitu. Mungkin kan ini mencoba mengeluarkan buku-buku kecil ya. Iya. Ini apa yang ingin ditonjolkan dalam buku-buku ini, Mas? Oke. Jadi buku ini sifatnya buku how to. How to itu semacam kayak buku resep. Jadi insya Allah ketika kawan-kawan aktivis, relawan, pengurus relawan Mas Anies gitu ya, itu dengan membaca buku ini akan tahu bagaimana sih sebenarnya tugas pokok fungsi relawan. Agar mampu menjadi relawan yang efektif, yang produktif, tapi juga intelektual. Ini hal-hal nilai-nilai yang sering dinarasikan oleh Mas Anies. Jadi apa cukup sudah komprehensif ya, lengkap. Termasuk bagaimana menjalin kolaborasi dengan parpol pendukung, bagaimana juga menjalin kolaborasi dengan sesama sesama relawan, karena kita relawan itu banyak. Nah, tentunya termasuk bagaimana positioning penempatan program. Jadi masing-masing relawan itu adalah sifatnya saling melengkapi, saling komplementer, saling menguatkan. Jadi jangan sampai nanti sesama relawan justru malah rebutan program, kegiatan. Jadi semuanya perlu disinergikan. Sejauh mana di dalam buku ini ada? Sejauh mana cara rekrutmen terhadap teman-teman alumni untuk supaya bisa masuk ke sini, karena saya yakin bahwa banyak sekali alumni, bukan saja yang alumni baru ya, sampai alumni yang mulai tahun angkatan 70-an itu ya. Dia kepengen sebenarnya untuk ikut, bagaimana dia bisa berkiprah itu. Apakah relawan Relagama ini siap untuk menempatkan penugasan atau pembagian tugas pada mereka? Sebetulnya kan program relawan itu kan sifatnya partisipatori sama volunteer ya. Artinya partisipatif dan kerelawanan gitu. Jadi intinya kita mengajak, kita ada grup ya, yang nanti mungkin Mbak Titi bisa menyampaikan lebih detail. Mungkin sambil duduk di sini ya. Di sini dulu mahasiswa-mahasiswa kalau dia menunggu jam masuk kuliah, ini penuh, susah cari tempat duduk di sini nih. Latar belakangnya luar biasa, hutan. Di sana ada fakultas kehutanan. Jadi cukup asik emang. Kalau ada kesempatan kuliah di UGM lagi, kita kuliah di sini. Mantap. Betul. Baik, nanti sebelum ke Mbak Titi, silakan diselesaikan. Oke, jadi kita selalu menyampaikan dalam sini Mas Iqbal, grup WA bahwa kita punya program. Nah, program itu kan banyak ya, artinya membutuhkan kedukungan banyak hal. Ada dukungan pikiran, konsep, tenaga maupun biaya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang dukungan dari kawan-kawan Relagama khususnya dalam bentuk dukungan pendanaan itu sudah berjalan. Ya tentunya kita harapkan semakin hari kan tentu ibarat perjalanan itu semakin panas gitu ya, semakin lebih lebih aktif lagi ya. Diharapkan juga nanti siapapun lah yang punya kontribusi pemikiran terus dilanjutkan, kontribusi tenaga dilanjutkan, kontribusi dana ya terus dilanjutkan. Jadi kita sama-sama solid sesuai dengan kapasitas kemampuan kita. Baik, dikat sebentar. Ini berkaitan dengan pendanaan, kebetulan ada bendaharanya ini. Karena kegiatan-kegiatan ini baik yang kecil, pertemuan itu kadang-kadang kan membutuhkan betul. Biaya makan, biaya snack gitu ya. Mungkin Ibu Titi yang merupakan alumni dari UGM juga, tapi Fakultas MIPA beliau, ya, bercerita sedikit tentang Relagama berkaitan bagaimana nih pendanaannya nih. Apa Bu Titi menyopoti satu-satu cincin emas atau seperti apa? Ya silakan Bu Titi. Jadi begini, Relagama itu pada awalnya relawan alumni Gajah Mada pada 2019, terus dengan berjalannya waktu untuk saat ini menuju 2024 kita mendukung Pak Anies, jadi berubah menjadi dengan nama yang sama tapi dengan kepanjangan yang berbeda. Ya, jadi sekarang jadi alumni relawan Anies, alumni Gajah Mada. Tetap Relagama seperti itu. Jadi tentu saja untuk kedepannya kita akan makin membutuhkan dana untuk aktivitas kita dalam rangka mendukung Pak Anies ya. Jadi kebetulan juga kalau Relagama itu kan memiliki background yang kuat ya. Kami sebagai kumpulan alumni Gajah Mada memang semuanya alumni, jadi ada background yang kuat sehingga kalau dalam pengumpulan dana itu alhamdulillah kompak ya, walaupun di situ juga ada yang sedikit, ada yang sedang, ada juga yang lumayan lah gitu. Jadi kekompakan karena background yang sama itu yang memudahkan kita untuk fundraising. Nah, untuk kedepannya mungkin itu bisa untuk
aktivitas relagama tersendiri dan dengan simbol-simbol relawan juga. Saya yakin begini Bu Titi, kita semakin bisa menampilkan visi dan misi apa yang dilakukan oleh Mas Anies dengan dukungan-dukungan rakyat di dalam program relawan Gama. Relagama ini saya yakin pasti akan lebih mengalir, lebih lebih, Insya Allah. Ya, biasa. Itu tergantung dari kita menggaungkan relagama ya sebagai pendukung Anies dari dalam UGM sendiri, karena kan tidak semua dari alumni UGM mendukung Pak Anies ya. Insya Allah kalau kita makin tinggi menggaungkan relagama, insya Allah pihak dari luar pun insya Allah akan yang simpati dengan dukungan Pak Anies insya Allah akan mengalir juga. Begitu. Ya. Baik Bu Titi. Jadi sekarang dengan Mas Iqbal. Mas Iqbal ini juga pengurus di relagama. Tetapi saya berharap Mas Iqbal nanti kita podcast khusus tentang testimoni ya tentang Mas Anies, karena beliau juga sebelum di UGM ini beliau juga teman satu SMA dan sangat dekat sekali, nanti mungkin lebih bagus, menarik gitu ya. Cuma berkaitan dengan relagama, saya butuh komentar Mas Iqbal dan harapannya terhadap relagama itu yang sedang dipimpin salah satunya dengan Mas Irfan ya. Silakan Mas. Ya. Terima kasih Salim. Saya pikir relagama termasuk juga simpul-simpul relawan yang lain ya. Kalau menurut saya sih dan kawan-kawan juga sepakat bahwa relawan ini yang paling penting bukan di deklarasinya. Deklarasi penting ya, tetapi justru setelah deklarasi itu yang semestinya kita pikirkan bareng bagaimana aktivitas relawan, setiap simpul relawan untuk membuat program-program yang bisa menyentuh langsung dengan kemasyarakatan, kan? Karena kan kita butuh bagaimana mensosialisasikan, mengenalkan Anies di khususnya terutama di kalangan menengah bawah, kalangan yang relatif kurang tersentuh dengan informasi sejauh ini gitu kan. Nah, saya pikir relawan perlu bikin program-program yang kreatif yang bisa menyentuh mereka sehingga sosok Anies itu bisa disampaikan ke mereka dengan bahasa yang sederhana gitu kan, bahwa kita butuh sosok pemimpin yang bisa merubah negara ini ke depannya sehingga menjadi lebih baik pengelolaannya. Terutama tentunya kan kita berharap kita Anies ini bisa mesejahterakan bukan hanya lapisan orang-orang tertentu, tetapi kita berharap Anies itu mampu mengangkat kesejahteraan, kemakmuran untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Saya kira itu poin Mas Iqbal. Karena begini, ini kan kumpulan teman-teman ini kan kumpulan intelektual yang ingin mengusung Anies, dan kita tidak harus menunggu Anies untuk program-program itu. Seperti yang disebutkan Mas Iqbal. What's next nih? Relawan-relawan banyak sekali, apa yang harus dikerjakan? Nah, ide-ide itu memang harus ditumbuhkan pertama untuk dari relagama ini. Jadi apa yang disampaikan Mas Iqbal itu saya kira sangat penting sekali. Justru beberapa proyek harus segera dimulai, bisa menjadi pilot project, bukan saja di kalangan UGM, tapi kalangan seluruh Indonesia. Saya sangat mendukung sekali. Silakan lanjut. Saya pikir kita tidak bukan sekedar mencuri start kampanye, akan tetapi justru yang paling penting adalah bagaimana tema-tema kampanye Anies itu nanti akan disampaikan, yang disampaikan. Pertama itu, kedua juga yang paling penting lagi pada saat Anies jadi presiden, relawan itu sudah terjun duluan, yang langsung menyentuh ke masyarakat, kan? Sehingga relawan itu juga harus memahami persoalan dasar masyarakat, sehingga diharapkan program-program yang berhasil bisa menjadi role model, dan itu akan harus memahami persoalan dasar masyarakat ini, bangsa ini, kan? Sehingga diharapkan program-program yang berhasil bisa menjadi role model, dan itu akan bisa menjadi masukan buat Pak Anies nanti. Bisa memberi kontribusi bahwa relawan mana memiliki program yang sangat bagus, dan itu benar-benar mampu mengangkat masyarakat. Itu yang penting, itu kontribusi. Bagaimana memberikan kontribusi, walaupun itu nanti jadi pilpres atau tidak, mau jadi presiden atau tidak, tetapi inilah kemenangan Anies ya. Sebelum
menjadi presiden sudah menang dulu, sudah menang dulu masyarakat. Baik, tahan dulu. Saya mau lanjut sama Mas Anu nih, Mas apa? Mas Irfan. Mas Irfan. Ya. Ini menarik sekali ya apa yang tadi sampaikan Mas Iqbal, Mbak Titi tadi ya. Jadi relawan ini kalau satu relawan saja, ini kan kita punya ratusan relawan ya, Anies ini. Sudah bisa berkreasi, bisa memberikan inovasi bagaimana melakukan apa. Rakyat sudah merasakan, belum jadi presidennya sudah bisa merasakan. Kan ini masih lama ini. Nah, kan ada relawan yang induk katakanlah Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, pimpinan Mas Laude. Nah, apa sudah ada koordinasi apa mungkin nanti bersilaturahmi kepada beliau untuk mengkoordinasikan apa hal-hal yang ingin dilakukan itu, Mas? Nah. Terima kasih. Jadi intinya adalah kita mempunyai semacam asumsi ya dalam perjuangan kita bahwa relawan itu penting membangun relasi yang produktif dengan semua simpul atau organisasi relawan yang lain. Ada dari Anies, ada dari Forkom, ada dari Sekber, ada dari SKI ataupun yang lain. Nah, Relagama pada prinsipnya membangun kerjasama kemitraan produktif dengan semua pihak. Jadi positioning program kita adalah kita mensupport relawan lain karena Relagama ini memang tidak berfokus kepada pengembangan suara-suara basis elektorat ataupun dapil. Jadi misalkan kita di dapil mana begini karena kan namanya alumni itu kan terbatas jumlah personil. Tetapi kami mengorganizing resources bukan organizing people. Jadi resources itu berarti kapasitas, kemampuan termasuk intelektualitas ataupun kreativitas dari alumni Gajah Mada yang tergabung dalam Relagama untuk program-program yang kita sampaikan. Jadi selalu kita sampaikan Relagama itu bicara tentang program, tentang apa yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Bahwa yang melaksanakan program kemudian dia membutuhkan banyak orang untuk kegiatannya itu nanti tergantung. Jadi artinya kita itu bicara positioning. Saya punya apa, relawan lain punya apa, relawan kita sinergikan. Karena barangkali mungkin ada satu kegiatan relawan yang membutuhkan dukungan kolaboratif. Kebetulan di buku itu saya tulis itu bagaimana sih sebetulnya membangun kolaborasi. Jadi artinya ada program-program yang sifatnya kita mungkin program bersama, lalu kita punya program yang sifatnya saling mendukung atau program yang sifatnya pool resources ya bersama-sama nanti membuat program. Salah satunya nanti kita sudah punya program ini planning kita akan bikin program yang populis ya di masyarakat itu festival Duren ya. Nah, kita itu di salah satu desa di Desa Kaligesing di Purworejo. Kebetulan desa ini kan basis Duren ya. Basis Duren dan juga basis orang bukan pendukung Anies. Oh iya, jadi dari partai sebelah gitu kan. Nah, ini kita bikin. Jadi daerah-daerah orang yang barusan kecewa terhadap Wadas. Jadi nanti kita bersama-sama. Jadi nanti prinsipnya kita guyup ya. Jadi kalau pihak sebelah juga kepingin misalkan nanti ikut nggak masalah. Karena Relagama itu banyak merangkul gitu. Lalu yang kedua nanti kita mungkin ada kawan yang punya kolam ikannya barusan ditaburin benih, yang naburin benih itu kebetulan secara simbolis oleh Mas Anies. Ya nanti kita bikin misalkan menjelang bulan puasa kita bikin apalah mancing bareng atau apa. Jadi kita kepingin juga program-program kita itu bersama-sama dengan yang lain, saling support. Yang penting satu visi memenangkan Mas Anies. Katakanlah rumahnya, simpulnya itu bisa beda-beda, tidak masalah. Tetapi kita satu barisan bersama agar semakin solid, kuat itu. Dan itu memang prinsip dari Relagama ya. Artinya Relagama ini betul-betul memang totally mensupport. Termasuk tadi kerjasama penerbitan buku saku. Silakan karena kita juga tidak mungkin pendanaan dari kami kan, kami juga bekerja sama. Jadi misalkan nanti ada salah satu simpul relawan kerjasama dengan Relagama dalam pencetakan buku saku, alhamdulillah. Nanti silakan disebar. Mereka. Lalu yang kedua juga ada program Sodakoh kaos ini dari Mas Iqbal dan kawan-kawan. Itu juga bisa. Artinya gitu, nanti kita kasih ke kaos-kaos yang baik ya, bukan kaos-kaos sembarang kaos. Sudah disiapkan Mas Iqbal ya? Sudah berjalan. Berarti nanti kami dapat satu. Oh boleh. Cuma ini dibawa enggak ini karena baik. Insya Allah kita itu sudah semangat kolaborasi kerjasama itu kita dorong. Kita tidak kepingin menjadi single player, kita kepingin bersama-sama dengan yang lain-lain, multiple player dalam satu kolaborasi bersama. Dan ini juga semangat itu selalu digaungkan oleh Mas Anies. Kita harus bersama-sama, kita harus solid, kita harus saling menguatkan satu sama lain. Jangan sampai justru malah
satu sama lain saling Iya. berkompetisi dalam pengertian yang tidak sehat Iya, dan iya, iya. tidak produktif. Kita Iya, iya. sama-sama saja. Kita Bagus, sama-sama bagus. satu pendukung keberadaan dari perjuangan memenangkan Mas Ya. Anies. Begitu. Mas Baik, Anies. bagus sekali ya apa dasar pemikiran dari salah satu ketua presidium Rela Agama tadi yang saya sampaikan. Tapi sebelum kita akhiri mungkin sedikit ada satu dua patah kata atau closing statement dari pesan lah, misalnya dari Mas Iqbal atau Mbak Titi terhadap Rela Agama ini. Ya, mungkin. Ya, program kaos sedekah ini sebenarnya simpel gitu ya. Jadi termasuk bagian dari gimana kita berpikir menciptakan program-program tidak hanya sekedar deklarasi ya, tetapi kita berpikir pendukung Anies ini banyak sekali. Dan relawan itu tidak semuanya harus terjun langsung, ya kan? Ya. Ternyata saya yakin ya, kami yakin bahwa banyak pendukung Anies yang ingin berpartisipasi ya, dalam dengan berbagai macam cara, ya. Termasuk saya yakin orang yang punya kelebihan dana ingin berbuat apa. Ya. Kemudian kita berpikir bahwa gimana kalau kita tawarkan orang-orang yang bersimpati dengan Anies, menyumbangkan uangnya untuk kita bikinkan kaos, gitu kan. Dan kaosnya ini sebagai sedekahnya donatur untuk kami bagikan sebagai relawan kepada masyarakat bawah. Nah, kita sasarannya adalah masyarakat pedesaan dan pinggiran kota. Masyarakat yang betul-betul golongan bawah yang pasti seneng. Artinya sandang itu bagian kebutuhan pokok mereka gitu kan. Lalu kita coba tawarkan ke pendukung simpatisan Anies, mau nggak sedekah kaos, ya kan? Kami siap membuatkan kaos, ya kan, dengan bahan yang sangat bagus, lumayan bagus, nyaman dipakai, tetapi kaos itu tentu saja ada pesannya. Ya, pesannya supaya orang mengenal Anies gitu kan. Luar biasa. Pesan kaos itu yang barusan terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu teman-teman dari Jawa Barat bikin kaos, pesanannya itu sangat mengena gitu. Sehingga sekarang Bandung diserbu sama orang seluruh Indonesia minta kaosnya, minta kaos. Jadi gini Mas, mengapa tadi saya sebut masalah kaos? Tadi kaos itu memang masih menjadi satu budaya, tapi ini bukan sebagai sogok kan, bukan sebagai sogok, tapi ini sebagai orang ingin menyenangkan dan orang bangga. Ya, dia cerita untuk apa kamu kaos? Saya kepengen kalau kemana-mana apa itu dikenal sebagai orang Anies. Jadi bukan sama nggak bisa ketemu Aniesnya saja, dengan kaosnya saja dia bisa mengkampanyekan. Itu saya kira bagus sekali. Dengan gambarnya Anies, termasuk juga kami kasih tulisan yang dimana tulisan itu dengan bahasa yang sederhana, tapi itu merupakan visi Anies. Tapi saya pesan fotonya yang bagus, yang memang sesuai dengan beliau, kan orang yang ganteng, jangan fotonya jadi jelek nanti kelihatan jelek. Pasti. Baik, mungkin pada Mbak Titi mungkin ada pesan terakhir terhadap teman-teman yang pendukung Anies ataupun apa pesan terhadap sama? Mungkin pesan saya sebagai presidium dari Rela Agama di bidang fundraising ya. Mungkin saya pesannya nggak akan jauh-jauh dari situ juga. Jadi mari kita berdonasi, karena ini donasi ini bukan hal yang sia-sia. Pastinya karena kita menginginkan bersama bahwa Indonesia akan ada perubahan menuju keadilan sosial, yang perubahan menuju keadilan sosial. Jadi ini tidak akan sia-sia. Jadi seberapapun donasi rekan-rekan semuanya, insya Allah semua ada dalam catatan Allah ya. Menuju istilahnya ini sebagai sedekah aja, sesuai dengan kemampuannya. Kita tidak memaksa, dan kita yang utama adalah bukan ikhlas. Sedekah juga, sedekah dan uang perjuangan bersama. Uang perjuangan menuju kebaikan, karena perbaikan gitu ya. Kami juga sebagai pengurus tidak semata-mata hanya mengurusin donasi, tapi kita juga mencontohkan juga gitu. Jadi mari kita berdonasi untuk menuju perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Baik. Indonesia yang berkeadilan sosial. Gitu aja. Baik. Mungkin terakhir dengan Mas Irfan lagi, saya dengar kayaknya Anies itu akan deklarasi di Jogja ini kan, memang belum, walaupun sering ke sini, tetapi kan acara intinya kan ditunggu-tunggu ya. Kalau bulan Februari kalau nggak salah. 12, mungkin apa yang akan dilakukan oleh
apa itu relagama ini? Ya prinsipnya begini, pihak Anies sendiri, Sekretaris Wilayah DIY sudah menghubungi kami. Ya artinya kan sama-sama kita saling support lah. Prinsipnya kita akan mensupport sesuai dengan kapasitas kami. Terus kita sampaikan juga sebetulnya kan Relagama juga punya semacam kebijakan ya. Apa yang kita sumbangkan? Pertama, semua simpul relawan itu silahkan mengundang kami sebagai fasilitator ataupun pembicara misalkan topik-topik yang terkait dengan relawan. Itu sifatnya cuma-cuma alias gratis ya. Silahkan monggo. Jadi nanti di antara tim Relagama yang siap longgar nanti siap memfasilitasi. Lalu yang kedua, kita memberikan bantuan tadi secara selektif itu kaos ya, kaos. Terus yang ketiga, kita juga membagi buku saku. Nah, buku saku ini kita sudah bagikan 1.000, yang sudah tersalurkan 150, yang 850 itu harusnya minggu ini. Tapi karena minggu ini kami ada acara keluarga ataupun yang lain yang ini yang namanya relawan gitu, ya kita undur lagi. Jadi tinggal penerimanya sudah, tetapi permintaan itu jauh melebihi apa yang kita siapkan. Jadi kami juga mengajak nanti ada program untuk dukungan fundraising untuk pencetakan buku saku ini, ya kan? Termasuk dari Mas Halim juga gitu ya, barangkali mungkin dari kawan-kawan alumni Kajasa ataupun alumni UGM lain yang berkenan untuk mensupport, kita bisa bikin bersama-sama. Jadi nanti diterbitkan misalkan kerjasama antara Relagama dengan Kajasa, Relagama dengan Anies ataupun yang lainnya. Jadi prinsipnya kita mari bersama-sama membangun kekuatan bersama dalam rangka memenangkan Mas Anies ini. Terima kasih. Pemirsa, mantap pagi hari ini ya, kita ketemu walaupun baru bertiga, ini cukup lengkap informasinya dari Mas Irfan. Insya Allah kita akan ketemu di masa-masa yang akan datang ya, paling enggak Februari nanti kita akan datang dalam peluncuran Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera bersama Bang Laude dan kawan-kawan. Dan saya berharap nanti Mas Anies juga bisa ikut hadir ya, tergantung kalau persiapan kita mantap. Jangan kalau belum mantap manggil Mas Anies kan kasihan juga, acaranya padat sekali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.